Hello everybody, welcome back to my channel bersama gua Mr. GA. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share to your friend. Kali ini gua nggak mereact sesuatu atau video atau apapun. Kali ini gua mau bikin podcast ceritanya, podcast buat diri gua sendiri. Ada lagi yang ramai beberapa hari yang lalu tentang babe atau thrifting. Babe itu barang bekas ya. Karena sudah beberapa hari yang lalu sudah mulai dilarang, sudah mulai dilarang, sudah mulai mungkin ditutup. Tapi mungkin ditutup nggak tahu gua sampai kapan. Tapi kayaknya nggak bakal tertutup dan nggak bakal mati karena sejarah thrifting di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1980-an berkembang di wilayah pesisir laut Indonesia. Ini sejarahnya dulu ya. Sebelum gua lari ke dilarangnya. Di laut pesisir laut Indonesia, wilayah-wilayah perbatasan negara dengan negara tetangga seperti Sumatera, Batam, Kalimantan hingga Sulawesi menjadi tempat utama impor pakaian bekas pada saat itu atau sampai sekarang gue juga nggak tahu. Namun seiring waktu bisnis pakaian impor bekas itu mulai berekspansi ke Pulau Jawa, namun karena gengsi yang masih besar kebanyakan yang menjual barang tersebut dengan sebutan barang impor, bukan barang bekas. Tapi gua menyebutnya dengan babe, barang bekas. Lalu gue sambil ngerokok, menyebutnya gua barang babe dulu. Yang gue masih ingat dulu gue bawa duit 30.000 atau 50.000 bisa dapat 3 kantong sampai 5 kantong barang tersebut. Ya, yang gue akuin barang-barangnya masih cukup bagus dan ada value-nya lah menurut gua barang-barang second ini. Ya gua nggak tahu ya kenapa dilarang untuk sekarang. Nah, balik lagi kenapa di berapa hari itu rame banget dilarang karena sudah dilarang karena katanya takut yang gue tahu ya, yang gue baca beritanya karena tak pakaian impor bekas ini tuh takut membawa penyakit dari luar yang nggak ketahuan seperti katanya penyakit kulit dan segala macam. Ya utama sih pasti kalau pakai namanya pasti penyakit kulit gue nggak tahu tapi gue sebagai konsumen babe alhamdulillah sampai sekarang saat ini gue belum terjangkit penyakit itu cuman ya karena gue mungkin karena gue mentreatmentnya dengan baik ya atau gue mentreatment ketika barang ini gue beli gue ngetreatmentnya dengan baik dengan kayak gue cuci dengan air panas sampai 3 kali gue rendam dengan ya gue rendam lagi habis gue cuci pakai air panas 3 kali celup akhirnya gue rendam semalaman dengan air panas lagi semalaman akhirnya baru gue cuci lagi baru sekira itu bersih baru gue pakai dan akhir-akhir itu juga hari-hari berapa hari terakhir lah hari-hari akhirnya dikeluarkanlah undang-undang nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Tertera pada pasal 2 ayat 3 yang tertulis bahwa barang dilarang impor salah satunya berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Dan juga ada hukuman dan sanksi pidananya maksimal itu 5 tahun penjara dan denda 5 miliar. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kalau kita balik
ini sebenarnya katanya barang ilegal atau apa. Gue juga nggak tahu, gue kurang paham apakah ini thrifting ini ilegal atau tidak, tapi sampai saat ini masih banyak penggemarnya, masih banyak yang suka. Dan dari dulu thrifting itu sudah, dari tahun yang tadi gue jelas sejarahnya, dari tahun 1980-an sudah ada. Kenapa baru sekarang? Mungkin karena masifnya atau penggemarnya lagi banyak ya. Gua 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 akuin thrifting atau babeh ini emang lagi naik-naiknya di di era sekarang. Satu, kenapa? Karena kapan lagi kita dapat barang branded dengan harga miring? Gue bilang secara gue sebagai konsumen dampak negatif dampak dampak negatif kan dampaknya mungkin ya nggak ngefek-ngefek banget lah ke gue karena gue sebagai konsumen karena gue membeli tapi ada beberapa temen gue yang sebagai pelaku usaha barang-barang thrifting ini mungkin dampaknya akan gede banget buat dia ke depannya. Satu, jelas barang pasti akan susah. Kedua, dia tidak lagi bisa lagi ngejual ya mungkin ya harus pinter-pinter dia lah kayak gimana kan gue juga nggak tahu ya mudah-mudahan dia bisa secepatnya lah berdamai dengan keadaan ini ya tapi satu yang gue tahu itu selama kita mentreat atau mencuci barang ini dengan aman dan baik nggak ada salahnya nggak ada yang nggak ada penyakit-penyakit yang menempelnya selama kalau menurut lu pada lu tahu cara mencucinya yang baik gitu aja sih gua. Cuman kasihan buat para pelaku-pelaku usaha kegiatan thrifting di luar sana pelaku-pelaku usahanya karena mereka sebagai pelaku usaha pasti untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari bukan untuk menghidupi kebutuhan sekunder mereka seperti berfoya-foya atau apa-apa pasti karena ya untuk dia makan, untuk dia bayar kontrakan, atau segala macam untuk bayar anaknya sekolah, itu bisa dari pelaku usaha ini. Jadi, gue lebih kasihan sekarang tuh ke sebagai pelaku usahanya. Mungkin karena terlalu banyak juga peningkatan impor barang bekas ini ke Indonesia atau ekspornya, ya dikarenakan itu kali ya, terlalu banyak sekarang. Jadi kayak, ya udahlah, akhirnya ditutup juga sama pemerintah. Kita bisa apa gitu. Gue juga di sini nggak bisa banyak ngomong. Ya buat teman-teman gue yang berdagang thrifting ini ya semangat lah. Semoga nanti ke depannya ada solusi atau tempat yang lebih baik lagi. Barang yang lebih ada solusinya yang lebih baik lagi, ada solusi yang lebih baik lagi ke depannya. Tapi yang gue tahu barang-barang thrifting seperti ini tuh banyak banget digandrungi sama-sama anak muda era sekarang karena barang-barang branded dengan harga miring ini sangat sangat menggiurkan ketimbang kita beli baru dengan harga berjuta-juta kita dapat barang yang dengan harga ratusan ribu ori dan menurut gue bagus dan tapi ini dampaknya nggak ke barang-barang lokal. Gue sangat tidak setuju dengan statement barang bekas itu mengalungi segmen pasar barang-barang buatan lokal. Ini mungkin karena gue nganggapnya ini berbeda ya, tapi terserah kalian nganggapnya seperti apa. Satu, barang buatan lokal itu sangat bagus, udah sangat bagus, nggak kalah sama pesaing luar. Itu aja.
Jadi barang bekas ini adalah barang-barang branded yang dari luar itu sangat dengan harga miring dan mudah terjangkau untuk kalangan masyarakat Indonesia. Jadi buat para pelaku usaha pedagang barang thrifting, semangat, nggak usah ragu kalau itu hak kalian, tetap lanjutin untuk membutuhi kebutuhan hidup keluarga kalian, anak kalian, semangat aja, dan semoga ada solusi yang terbaik dari pihak-pihak yang berkaitan melarangnya. Gua Mr. GE, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share to your friend. Sampai jumpa di video berikutnya.